Saya ke Mbak Uni dulu. Mbak Uni, mengapa merasa perlu bahwa langsung plek-ketiplek mempublikasikan laporan Multatuli Project ini tanpa verifikasi? Pertama sebetulnya tim regional Sulsel IDN Times itu sudah pernah memberitakan kasus ini Februari ya, tahun ini ya. Tetapi memang sifatnya itu hanya ini, hanya bahwa kasus ini kok segera ditutup oleh polisi, itu ya. Jadi hanya sebatas itu? Ya, tidak ada follow up. Jadi ketika kemudian padahal sebetulnya kekerasan seksual adalah salah satu editorial yang penting bagi IDN Times sejak awal. Ya. Jadi karena itu pertama ya. Jadi setiap kasus kekerasan seksual itu menjadi prioritas. Artinya dalam hal ini IDN Times sebenarnya sudah pernah melakukan liputan itu. Tetapi mungkin tidak se-in-depth yang dilakukan oleh Eko dari Project Multatuli. Menurut saya kuncinya tadi kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Eko itu adalah kesabaran dia ya dalam meliput kekerasan seksual itu tidak bisa cara kerja media digital yang harus buru-buru dan klik ya. Tidak boleh ada deadline. Jadi memang narasumber itu harus dibiarkan sampai terbangun rasa percaya di antara jurnalis dengan narasumber dan narasumber sendiri yang kemudian mau merelakan untuk bercerita. Dan itu proses yang lama, seringkali newsroom media digital harus kita akui tidak cukup sabar. Nah tapi Project Multatuli ini kan berbeda ya, dia tadi kita sempat ngobrol, dia tidak mengejar kecepatan seperti itu, tapi dia mengejar kedalaman investigatif. Nah bahwa bisa wawancara sama ibunya itu luar biasa. Ya. Nah jadi sebetulnya ketika kemudian satu posisi editorialnya sudah mendukung bahwa menolak kekerasan seksual apalagi terhadap anak. Kemudian yang kedua kami membaca sebelum memutuskan. Ketika itu rame kita cek loh, kok ini rame? Oh kita sebenarnya udah pernah liput tapi pendek ya begitu saja. Cek baca dari awal sampai akhir. Prosedur sebenarnya yang disampaikan oleh Eko tadi tergambar sih di artikelnya. Nah karena itu apalagi kemudian ternyata situsnya diretas. Ini adalah bentuk pembungkaman karya jurnalistik. Dan semakin dia diretas, andaikan nggak diretas mungkin IDN Times nggak akan melakukan itu. Tapi karena Multatuli Project tidak diretas, kita cuma sampai di kagum aja. Dan bertanya kepada diri sendiri kenapa kita nggak bikin yang seperti itu ya. Padahal kan kita tahu. Tapi karena diretas yang muncul itu adalah ini adalah sesuatu upaya pembukaan publik. Saya rasa ini suasana kebatinan yang ketika Project Multatuli mempublikasikan itu adalah bagian dari rentetan suara kebatinan yang terjadi belakangan ketika terjadi upaya-upaya pembungkaman terhadap media lewat doxing, lewat meretas. Kita pernah ngobrol ya, beberapa media juga mengalami peretasan sampai dihack, sampai artikelnya tuh bisa di CMS-nya tuh dimasuk sama hackernya dan diubah artikel-artikel. Semakin upaya itu dilakukan, Anda semakin tahu sebagai pemimpin redaksi berarti ada benarnya laporan ini. Ya. Saya ke Bung Inu dulu. Ya. Kompas.com langsung menulis, disertai dengan peringatan, artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan Anda tidak meneruskan membacanya, kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh polisi Indonesia. Ya. Langsung straight to the point, tapi ini sebenarnya memang dari Multatuli Project. Ya. Apa yang membuat Kompas.com percaya bahwa Multatuli Project ini sudah melakukan disiplin verifikasi sehingga melahirkan laporan investigasi yang dapat dipercaya? Selain kami membaca kontennya sendiri, seperti Mbak Uni tadi juga menyebut, kami juga kenal beberapa atau sebagian besar ya dari tim di Project Multatuli itu, teman-teman kami juga di lapangan dan kami tahu bagaimana kredibilitasnya. Lalu yang ketiga, menambahkan Mbak Uni yang terakhir tadi soal adanya kemudian pembungkaman dengan membuat situs itu tidak bisa diakses, energi untuk melawan, solidaritas dan melawan itu tumbuh begitu saja. Lalu di redaksi ada percakapan dengan editor di Politik, lalu tanya ke saya, Mas itu bisa kita republikasi nggak? Coba pastikan sekali lagi deh, saya merasa itu perlu dipublikasikan lagi. Kenapa? Karena ini kebenaran hendak dipercakapkan, hendak ditaruh di atas meja dan kemudian akan diuji. Belum itu dilakukan tapi sudah dibunuh,
sudah dihentikan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan itu. Jadi kalau saya mengambil sedikit benang merahnya antara IDN Times dan Kompas.com, artinya solidaritas dari media-media mainstream merepublikasi artikel ini tanpa diedit ulang, bisa saya bilang begitu ya, betul-betul seperti apa yang tertulis dalam Multatuli Project. Itu juga tidak saja tentang percaya pada integritas para jurnalis yang tergabung dalam organisasi ini, tapi juga karena ada serangan cyber di websitenya. Serangan itu yang membuat energi itu kemudian muncul. Selain bahwa kami melihat semua proses untuk pencarian kebenaran dari liputan itu sudah dilakukan. Ada riset yang cukup panjang, tadi Bung Eko menjelaskan itu dengan sangat rinci. Lalu kedua ada observasi, bahkan berkali-kali dia datang ke lokasi, diterima oleh ibunya, ketemu dengan pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Yang ketiga, di tulisan itu diperlihatkan bagaimana interview itu dilakukan dengan pihak-pihak yang digugat. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mbak Rosi sebenarnya, kenapa kok tidak mewawancara pelaku? Yang digugat bukan pelakunya sebenarnya, yang digugat adalah polisinya. Kenapa menghentikan itu? Dan proses untuk memverifikasi dengan interview pihak kepolisian itu dilakukan. Dan ini menurut saya secara jurnalistik clear. Clear. Artinya tidak ada prinsip jurnalistik yang dilanggar. Saya merasa itu tidak ada, makanya kami merasa ini perlu disuarakan lebih keras dan menjadi kayak bagian dari, sebenarnya kami rindu untuk liputan-liputan seperti ini. Dan Proyek Multatuli kayak memanggil kerinduan lama kami untuk ayo sama-sama bikin ini, dan karena kita nggak bisa melakukan ini dan ada proyek ini, ya udah kita publikasikan supaya publik juga dapat informasi yang lebih. Artinya sebenarnya sekali lagi saya tanya ke Kompas.com, kalau misalnya tidak ada hack atau peretasan website Multatuli Project, mungkin mainstream media-media mainstream biasa aja ya. Kita akan follow up sendiri. Kita akan follow up sendiri. Karena melihat bahwa ini mendapatkan sambutan dan keingintahuan, memicu keinginan dari publik, tapi kita akan liputan sendiri. Tapi ini kita jadikan peretasan itu, kita jadikan paling tidak di redaksi IDN Times momentum untuk mengatakan kepada siapapun, hei kalian semua yang ingin coba-coba untuk membungkam karya jurnalistik, mati satu tumbuh seribu. Ya. Seperti yang kita dengar dari Maria Reza pagi ini, Mbak Uni, Bung Inu, kita ini sebenarnya kompetitif, bersaing sebenarnya. Tapi untuk kebaikan yang lebih besar, for the bigger. Karena kali ini Proyek Multatuli, Rosi. Tapi besok, lusa bisa siapa saja termasuk media kami. Betul. Kita kompetitif tapi untuk kebaikan yang lebih besar, untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia, media-media ini harus bersatu untuk melawan siapapun. Melawan siapapun.